Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang di free webinar bersama dengan Eklab. Seperti bulanan kita biasanya ya, jadi kita mengadakan edukasi free untuk teman-teman yang sudah download aplikasi Eklab Super App. Ada yang sudah download atau ada yang belum download nih? Mungkin boleh dibantu cek sekalian cek sound juga ya. Kalau yang sudah download klik angka 1, yang belum klik angka 2. Boleh dibantu cek nih, apakah sudah download aplikasi Eklab Super App atau belum. Kalau yang sudah boleh klik angka 1, kalau yang belum boleh klik angka 2. Pak Endi, terima kasih konfirmasinya. Yang lainnya mana? Yuk, biar kita aktif nih ya. Karena kita mau memberikan edukasi untuk orang yang aktif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak aktif, kita juga bingung mau memberikan edukasinya seperti apa. Loh kok ada 3 Pak Arif? Ini maksudnya apa Pak? Jadi kalau 1 itu sudah download, kalau 2 itu belum download. Kalau 3 apa Pak? Maksudnya udah semuanya gitu ya, download di aplikasi ataupun di web gitu ya. Ya, jadi pilihannya cuma 1 sama 2 ya. Ya, yang lainnya ada yang mau konfirmasi lagi sudah download atau belum? Soalnya ini tadi juga di-share untuk yang belum gitu ya. Jadi kita mau tahu juga teman-teman ini sudah download atau belum aplikasi Eklab Super App-nya. Oh, 1. Oke, terima kasih Pak Arif. Oke, yang lainnya mungkin sudah download juga ya. Nah, saya juga mau tanya nih ya sama teman-teman, siapa yang tradingnya di saham? Boleh klik angka 5 deh, yang lain deh ya. Bukan 1 ya, angka 5 yang tradingnya di saham. Boleh diketik angka 5. Oke, Pak Arif di saham. Pak Steven, iya di record ya Pak ya. Nanti akan di-upload di bagian edukasi free dari Eklab Super App ya. Oke, Pak Arif 5. Yang lainnya? Yang siapa nih yang trader saham? Download aplikasi Eklab Super App, Bu. Jadi, Ibu sudah punya aplikasi Eklab Super App gitu. Jadi, Ibu kalau misalnya mau ngikutin webinar atau apa, itu udah melalui Eklab Super App. Apa sudah? Atau sekarang joinnya hanya melalui Zoom langsung, dapat link Zoom gitu. Kalau misalnya sudah punya aplikasi Eklab Super App, join webinarnya itu bisa langsung dari aplikasi Eklab Super App. Sudah ya? Oke. Oke. Pak Steven, hari ini kita tidak membahas mengenai Outlook ya, tapi kita membahas mengenai edukasi. Dan hari ini kita edukasinya bersama dengan Coach Jimri ya. Coach Jimri ini beliau ini aktif di trading saham ya. Jadi kita akan belajar mengenai panduan lengkap mengenai dividen saham, yaitu investasi cerdas untuk pemula. Jadi saya tadi makanya menanyakan ada yang trading saham ternyata baru 1, berarti yang lainnya belum pernah mungkin ya trading saham atau mungkin baru kenal-kenal dikit sama trading saham. Gak apa-apa, kita nanti hari ini akan belajar bareng sama Coach Jimri gimana panduannya supaya teman-teman bisa investasi saham juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang saat ini tradingnya di futures market, biasanya kalau model-model karakternya seperti Pak Gema atau analis di Astro Raci, mereka cari cuannya dari trading di futures market. Tapi setelah itu cuannya ditabungin buat nabung ke saham. Karena saham itu dengan kita nabung saham bisa memperkecil resiko kena inflasi gitu ya. Jadi seharusnya saham itu bisa mengalahkan daripada inflasi. Jadi kita nggak perlu takut lagi nih kalau misalnya ada omongan nih inflasinya segini gitu ya. Kalau kita udah nabung saham, kita yakin dan percaya cuannya bisa nutupin dari inflasi gitu ya. Oke, kita akan langsung sapa dulu nih ya. Sudah hadir bersama kita pengajar kita. Ada Coach Jimri. Selamat sore. Halo, selamat sore Coach. Selamat sore Bapak Ibu semua. Oke, selamat sore. Saya kalau Selamat sore misalnya Coach. manggil Coach itu agak agak kagok gitu ya Coach ya. Saya izin manggil kesayangan saya ini ya Bang Jimri gitu ya dengan kata-kata Bang gitu ya biar lebih enak. Siap, Nanti teman-teman juga boleh, kita siap, nggak siap usah Bro. terlalu kaku gitu ya untuk belajar hari ini. Kita akan sharing, Bang Jimri akan dengan senang hati sharing apa yang beliau tahu tentang saham ya. Selama ini beliau menangani teman-teman yang trader saham ya, itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya ada yang bingung tentang market, beberapa kalau misalnya Bang Jimri udah tahu jawabannya pasti akan dijawab gitu ya. Oke, kalau gitu kita hari ini belajar tentang dividen ya Bang Jimri ya.
Ya, betul, betul, C. Oke, dividen itu ada dua kan ya, nanti akan dijelaskan. Tapi kalau misalnya yang sudah trading di saham pasti tahu dan kita akan belajar lebih kompleks lagi tentang dividen dan tentang pengetahuan tentang saham. Kalau gitu langsung aja saya serahkan waktunya ke Bang Jimri. Oke, terima kasih, C, atas kesempatannya. Sekali lagi, selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jimri, saya stock dealer dari Sukor Premier, dan terima kasih atas kesempatannya sehingga bisa webinar pada sore hari ini kita mencoba untuk membahas tentang dividen dan IPO sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah familiar di saham pasti sudah tahu tentang dividen ataupun tentang IPO yang saya akan bahas nanti ke depannya. Oke, saya ingin coba share screen dulu PowerPoint-nya. Bapak Ibu, apakah PowerPoint saya terlihat dengan jelas? Aman, siap. Terima kasih konfirmasinya Pak Endi. Mungkin di sini sudah familiar ya, beberapa mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan dividen ataupun trading saham seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu tentang dividen dan tentang saham mungkin bisa menjadi knowledge baru bagi Bapak Ibu semua yang hadir pada webinar sore hari ini. Nah, kita ingin mencoba membahas tentang investasi cerdas untuk pemula. Jadi ini adalah panduan lengkap tentang dividen saham. Oke, langsung kita mulai saja. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang tidak tahu atau ditanyakan, mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Nah, kemudian kita pengen tahu nih, apa itu dividen? Kalau kita berbicara tentang saham, berarti saham itu adalah porsi kepemilikan dari masyarakat, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu invest di suatu perusahaan, kalau perusahaan itu memiliki laba bersih yang gede, itu perusahaan berhak untuk membagikan dividen atau hasil keuntungan kepada Bapak Ibu yang memiliki lembar atau kepemilikan saham tersebut. Contoh, katakanlah BBRI di tahun kemarin itu dia cuannya ini katakanlah 50 triliun. Nah, ternyata BBRI memiliki kebijakan bahwasanya 50% dari 50 triliun itu, yaitu sebesar 25 triliun, itu dibagikan ke masing-masing investor yang memiliki lembar sahamnya, seperti itu. Jadi, ketika Bapak Ibu tahu saham perusahaannya bagus, ketika Bapak Ibu invest atau trading di sana ada namanya dividen, Bapak Ibu. Ada yang namanya dividen di mana itu dilakukan sekali setahun, itu tunggu tutup buku dari kinerja full satu tahunnya, kalau kemudian keluar laporan keuangan ataupun laporan kinerjanya, itu biasanya setelah full satu tahun itu antara di bulan 3 atau bulan 4 itu biasanya sudah keluar laporan keuangan. Kemudian dilakukanlah RUPS. Itu merupakan singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Itu yang dilakukan sekali setahun. Nah, di RUPS ini diundanglah para investor Bapak Ibu yang memiliki lembar saham tersebut itu bisa datang dan mendengarkan bagaimana pemaparan dari perusahaan tersebut tentang kinerja masa lalu, terus kemudian bagaimana manajemen perusahaan untuk menatap sektor bisnisnya masa depannya seperti apa. Kemudian salah satu agenda dari RUPS adalah kebijakan pembagian dividen. Jadi perusahaannya mau bagi dividen berapa lembar nih? Katakanlah 25 triliun. Kemudian dibagikan per jumlah lembar saham yang beredar, nanti didapatkanlah dividennya per lembar sahamnya berapa, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah dividen itu merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Ini dalam full kinerja satu tahun. Jadi, dividen ini bisa dilakukan 2 kali setahun, Bapak Ibu. Terkadang mungkin Bapak Ibu yang tahu nih, dividen itu ada dividen interim dan dividen final. Nah, dividen interim ini adalah itu biasa dilakukan akhir tahun. Jadi, meskipun kinerjanya kita belum tahu full dalam satu tahun berapa, tapi perusahaannya itu dia melakukan kebijakan kalau meskipun belum ada kinerja keuangannya ataupun kinerja perusahaannya dalam full satu tahun, tapi biasanya di kuartal 3 itu sudah
perusahaan yang royal bagi dividen itu melakukan dividennya itu 2 kali. Jadi di akhir tahun itu biasanya di bulan 11 atau bulan 12 mereka bagi dividen duluan. Padahal kinerja 1 tahunnya belum keluar laporan keuangan tahunannya. Tapi pasti manajemen sudah memproyeksi, pasti ini sudah pasti cuan. Karena syarat perusahaan bagi dividen adalah dia harus cuan. Harus untung dulu perusahaannya. Kalau perusahaannya lagi rugi, itu tidak boleh bagi dividen. Nah, jadi ketika sudah kuartal 3, 1 kuartal kan 3 bulan. Kalau sudah kuartal 3 itu sudah di bulan 9 ke atas. Jadi di bulan 10, bulan 11, pasti perusahaan sudah tahu, oh ini bakalan untung tahun ini. Jadi kita bagi dividen dulu nih. Itu namanya dividen interim. Jadi belum tutup buku full 1 tahun, dia sudah bagi duluan. Itu kenapa misalnya Bapak Ibu bingung kok bisa dividen 2 kali ya. Nah, biasanya itu adalah sektor banking ataupun perusahaan batubara. Ketika harga batubara lagi cuan, perusahaan batubara lagi untung banyak. Ketika harga batubaranya lagi tinggi gitu ya, di atas $100 per ton, itu biasanya perusahaan tuh royal bagi dividen. Jadi menguntungkan bagi investornya. Nah, itu harus disetujui di RUPS itu tadi, Bapak Ibu. RUPS itu dilakukan sekali setahun. Itu merupakan agenda tahunan wajib perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, bentuk dividen itu ada stok dividen dan cash dividen. Nah, apa bedanya? Nah, stok dividen ini adalah merupakan bagi hasil dalam bentuk lembar saham. Jadi dividen yang dibayarkan dalam bentuk lembar saham, sehingga jumlah saham yang beredar itu akan meningkat sejumlah dividen saham. Nah, perusahaan yang memberi stok dividen ini biasanya dikarenakan tidak cukup uang kas pada periode tersebut dan mempunyai kelebihan tidak perlu membayar pajak. Jadi katakanlah ini salah satu contoh studi kasusnya ada biasanya Bapak Ibu untuk kalau perusahaan bagi stok dividen itu dia jarang jarang terjadi karena menambah jumlah saham yang beredar kan. Jadi katakanlah ini ada perusahaan RCCC. Ini PT Utama Radar Cahaya, kode sahamnya adalah RCCC. Itu di sini dia rasionya setiap 20 saham lama akan mendapatkan 1 saham baru. Jadi bertambah rasionya sebesar 5%. Katakanlah jumlah saham beredar dari RCCC ini 1 miliar lembar saham yang beredar. Berarti kalau misalnya dia bagi rasio seperti ini, berarti dia menerbitkan jumlah lembar saham yang baru itu adalah 50 juta lembar, yang awalnya adalah 1 miliar. Karena rasionya adalah 20:1, berarti bertambah 5% lembar saham yang baru, seperti itu. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki atau investor yang memiliki di tanggal come date ini, jadi Bapak Ibu harus tahu antara come date dan ex date. Jadi ketika di tanggal come date di 20 Juni, Bapak Ibu memegang katakanlah 20 lot saham RCCC, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan satu lot saham baru dari RCCC ini. Nah, apa itu come date dan ex date? Nah, come date ini adalah batas waktu terakhir untuk mendapatkan berhak saham baru ini. Jadi, ketika Bapak Ibu misalnya ingin mendapatkan stok baru dari RCCC ini, Bapak Ibu harus hold saham ini sampai di tanggal come date di close market di tanggal 20 Juni. Jadi, Bapak Ibu harus eh, tidak boleh jual atau menyimpan saham RCC ini sampai close market di tanggal 20 Juni. Kalau misalnya Bapak Ibu jual di, katakanlah di 20 Juni, tapi di jam 2 siang, seperti itu. Jadi, di pas close market, Bapak Ibu tidak record. Jadi, tidak berhak untuk mendapatkan lembar saham yang baru. Karena pengertiannya come date ini adalah Bapak Ibu harus hold sahamnya sampai di tanggal come date di close market. Nah, ketika sudah menyentuh ex date, barulah Bapak Ibu bisa jual. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya jual saham ini, RCCC ini, maka Bapak Ibu tetap berhak dapat karena sudah terekam di tanggal come date ketika closingnya, nama Bapak Ibu tercantum berhak untuk mendapatkan lembar saham yang baru, seperti itu. Jadi katakanlah misalnya Bapak Ibu punya stok atau saham RCCC 500 lot atau sebanyak 50.000 lembar, maka berhak mendapatkan dividen saham sebesar 2.500 lembar atau 25 lot. Karena rasionya adalah
Di sini terlihat 20 saham lama akan mendapatkan satu saham baru. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki 500 lot, mendapatkan 25 lot saham baru. Jadi, Bapak Ibu mendapatkan nanti 525 lot ketika sudah distribusi. Pembayaran dividen saham ini 10 Juli 2024. Ketika sudah 10 Juli, maka saham Bapak Ibu bertambah. Seperti itu. Nah, yang paling sering Bapak Ibu ketahui bahwa adalah cash dividen. Yang kedua adalah bentuk dividen itu adalah cash. Ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh investor. Jadi ketika perusahaan yang bagus, memiliki laba bersih yang besar, mereka royal bagi dividen, maka manajemen perusahaan akan membagikan keuntungannya kepada investor ataupun trader yang memiliki lembar saham tersebut. Sehingga ini menjadi tambahan cash flow bagi Bapak Ibu untuk investasi seperti itu. Nah, cash dividen merupakan laba dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pemegang saham tersebut, pemegang saham. Nah, nilai cash dividen ditentukan dari kesepakatan dan prospek bisnis perusahaan. Karena kalau perusahaan memiliki laba bersih, katakanlah 1 triliun seperti itu ya, pasti laba bersihnya ditentukan oleh manajemen misalnya 50% untuk ekspansi, untuk pengembangan ataupun capex atau untuk operasional perusahaan. Nah, selebihnya itu keuntungannya dibagi-bagi kepada setiap investor. Nah, seperti itu untuk perusahaan yang sudah mature atau perusahaan yang memiliki fondasi yang kuat. Itu biasanya sektor banking dan perusahaan batubara seperti itu. Jadi mereka ya turut memberikan keuntungan setiap investor yang memiliki lembar saham tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu investasi, Bapak Ibu bisa memiliki perusahaan, salah satu indikator yang bisa dipilih adalah mereka membagikan dividen, sehingga ada ongkos tunggunya ketika misalnya lagi floating loss, kita misalnya lagi investasi gitu ya, Bapak Ibu bisa ada ongkos tunggunya gitu. Ataupun trading memanfaatkan sentimen dividen ini juga bisa. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tanggal penting yang perlu diingat saat pembagian dividen adalah yang pertama adalah come date, kemudian yang dua ex date, kemudian tiga payment date dan recording date. Come date ini adalah batas terakhir Bapak Ibu berhak mendapatkan dividen sampai di close market di tanggal tersebut. Kemudian di ex date ini Bapak Ibu boleh jual. Jadi ini adalah tanggal expire-nya. Tanggal expire, jadi Bapak Ibu jual tetap dapat bagi dividen ketika jual di tanggal ex date tersebut. Kemudian yang ketiga adalah payment date. Ini payment date ini merupakan tanggal pembayaran dividen. Itu biasanya rentang 2 sampai 3 minggu setelah come date. Itu adalah tanggal di mana perusahaan mentransfer masing-masing dividen sesuai dengan porsi kepemilikan si investor. Semakin besar porsi kepemilikannya, maka semakin besarlah dividen yang diterima dari investor ataupun trader tersebut. Jadi recording date adalah tanggal di mana si perusahaan akan merekam siapa saja investor yang berhak untuk mendapatkan dividen. Nah, ini adalah study case cash dividend ITMG. Kita tahu ITMG ini adalah salah satu perusahaan batubara yang paling sehat, termasuk sehat. Kemudian batubara itu paling royal bagi dividen, Bapak Ibu. Ketika harga batubara di atas $100 per ton, itu dipastikan seluruh perusahaan batubara itu akan cuan banyak. Nah, biasanya perusahaan batubara ini dia tidak terlalu menyediakan dananya untuk capex seperti itu karena mereka sudah punya cadangan batubara yang banyak, mereka pasti sudah hitung-hitung gitu. Ini kan perusahaan siklus, ada ketika harga batu baranya di bawah, misalnya paling bawah adalah $50 per ton, itu biasa perusahaan seluruh batu bara itu lagi suffer, karena harga batu bara tidak lagi menguntungkan seperti itu. Cuman ketika harga batu bara di atas $100 per ton, itu pasti biasanya perusahaan batu bara itu bagi dividen itu royal, seperti itu. Salah satunya adalah ITMG. Nah, di sini come date-nya dijelaskan dari KSEI bahwasanya come date ITMG untuk bagi dividen itu come date-nya itu tanggal 16 April 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau dapat dividen itu wajib hold sahamnya ITMG itu sampai di tanggal 16 April tapi sampai close market.
sampai jam 16.15 harus hold. Ketika Bapak Ibu jual di 16 April ketika jam market, maka Bapak Ibu tidak berhak lagi dapat dividen. Jadi Bapak Ibu berhak menjualnya di tanggal 17 keesokan harinya. Ketika Bapak Ibu jual saham ITMG tersebut, maka Bapak Ibu berhak tetap dapat dividen karena sudah terekam di sini di tanggal 16 April. Nah, di sini pembayaran dividennya di tanggal 25 April, seperti itu. Nah, study cash dividen ITMG, di sini Camden 16, kemudian 17 April, ex-date-nya, jumlahnya adalah 1.747 per lembar. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya saham ITMG sebesar 100 lot, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan dividen sebesar 1.747 per lembar kali di 100 lot, sesuai dengan porsi kepemilikan Bapak Ibu, kemudian dikali 100 lembar, karena satuan satu lot adalah 100 lembar. Maka dividen yang didapatkan adalah Rp17.470.000. Oke, nah tapi biasanya Bapak Ibu harus melihat dulu dividen. Kalau misal katakanlah dividen perusahaan tersebut besar gitu ya, gede gitu ya. Nah, tapi setelah ex-date, itu harganya pasti akan dibanting karena orang hanya mau dapatkan dividennya saja, Bapak Ibu. Dapatkan dividennya saja pas come date ini. Karena orang-orang tahu nih, biasanya itu beritanya jauh-jauh hari sebelum kan. Jauh-jauh hari sebelum itu pasti perusahaannya akan memberitahukan bahwa eh, kita akan bagi dividen seperti itu. Katakanlah di sini come date-nya adalah tanggal 16 April. Jadi di come date setelah karena dividennya kan gede ya untuk ITMG, perusahaan-perusahaan batubara yang di mana harga batubaranya waktu itu di tahun 2022 sempat $400 per ton, itu perusahaan batubara cuan banyak. Kemudian bahkan di harga 100 sekarang harga batubara itu $97-98 per ton. Jadi meskipun di sebelumnya di akhir tahun itu di 110 sampai 120. Jadi akan dipastikan bahwa perusahaan batubara akan tetap bagi dividen. Nah, come date-nya itu harganya naik gitu ya. Cuman ketika ex date, keesokan harinya setelah come date, itu investor ataupun trader akan jual sahamnya secepat mungkin ketika opening market karena mereka hanya mau dapat dividennya saja. Jadi mereka akan jual langsung karena mereka kan udah hold sampai come date tuh di tanggal 16 April. Jadi di tanggal 17 mereka langsung jual karena mereka hanya mau dapat dividennya saja. Itu. Kalau misalnya mau dapat dividen, asalkan Bapak Ibu tetap percaya bahwa perusahaan batubara ini akan bagus ke depannya sehingga sahamnya akan tetap naik gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen dapat dividen. Nah, karena harga batubara sudah mulai turun, sudah di bawah $100 per ton, itu Bapak Ibu tetap harus hati-hati gitu. Kecuali misalnya kalau misalnya Bapak Ibu percaya bahwa harga batubara akan naik lagi ke depannya, Bapak Ibu bisa mendapatkan dividennya, mendapatkan dividen ini. Seperti itu. Misalnya percaya akan harga batubara akan naik jadi $120 nanti tahun ini, seperti itu, di akhir tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu percaya harga batu bara yang tetap akan turun, seperti itu Bapak Ibu hanya memanfaatkan capital gain saja, selisih harga. Jadi Bapak Ibu misalnya tahu nih harga batu bara $120 per ton di tahun 2024. Oh, pasti perusahaan batu bara seperti ITMG dan PTBA itu kan bagi dividen. Nah, jadi jauh-jauh hari sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang sektor batu bara ini, kemudian tentang behavior dari perusahaan batubara ini akan bagi dividen ketika harga coal-nya lagi bagus, maka jauh-jauh hari Bapak Ibu bisa beli saham ini untuk mendapatkan capital gain. Nah, jualnya ketika come date Bapak Ibu. Jadi katakanlah Bapak Ibu sudah tahu nih, perusahaan batubara akan royal bagi dividen, akan bagi dividen gede gitu ya, di harga 25.000, misalnya di support ini Bapak Ibu coba beli, tampung gitu. Kemudian di come date di harga 27.500 Bapak Ibu bisa take cuannya. Hanya memanfaatkan capital gain-nya saja. Jadi Bapak Ibu tidak mau dapat dividennya karena Bapak Ibu trading gitu ya atau jangka pendek, maka Bapak Ibu di come date harus jual sahamnya karena Bapak Ibu tahu bahwa ex date itu akan turun. Karena orang yang ingin mendapatkan dividen itu buru-buru jual di ex date. Jadi
Kalau dijualnya 77.500, berarti kurang lebih 10% Bapak Ibu dapat cuan seperti itu. Jadi tergantung kalau Bapak Ibu ingin trading atau memanfaatkan sentimen bagi dividen ini, kalau ingin mendapatkan capital gain, jualnya di ex-date, jualnya di come date, sorry, jualnya di come date, karena ketika harga come date, kalau dividennya gede itu biasanya harganya akan naik karena orang mau dapat dividennya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin jangka panjang, Bapak Ibu bisa beli hold come date ini sampai mendapatkan dividennya. Cuman ketika Bapak Ibu tetap optimis di batubara ini, Bapak Ibu bisa average down lagi di harga ini. Karena Bapak Ibu percaya sudah dapat dividen, kemudian ketika harganya sudah mulai reversal gitu ya, dan Bapak Ibu percaya tentang sektor batubara ini, maka bisa average down lagi. Dari hasil dividen ini tadi. Seperti itu strateginya. Jadi kalau misalnya mau hold jangka menengah atau panjang, Bapak Ibu bisa sabar untuk mendapatkan dividennya, hold sampai come date, kemudian serok lagi di bawah. Cuman kalau mau dapat capital gain saja, Bapak Ibu jauh-jauh hari atau sebulan 2 bulan sebelum masa pembagian dividen, Bapak Ibu sudah beli sahamnya, kemudian ketika di come date baru jual, seperti itu. Atau kalau mau tektokan lagi, misalnya ketika sudah mulai reda penurunannya, maka Bapak Ibu bisa masuk lagi seperti itu. Tapi tidak mendapatkan dividen, hanya memanfaatkan sentimen dari pembagian dividen tersebut. Oke, nah yang perlu diperhatikan juga adalah dividen trap. Nah, apa itu dividen trap? Ini adalah jebakan yang terjadi ketika harga saham turun lebih banyak dibandingkan dividen yield. Nah, dividen yield ini adalah pembagian dari dividen yang didapatkan per lembar dibagi dengan harga per lembar yang kita beli. Katakanlah contohnya kita beli PTBA, itu dikatakan dividen per lembarnya itu Rp100 gitu ya. Kemudian harga PTBA itu di 2.000, seperti itu. Sorry, katakanlah 400 lembar, ini misalkan saja. Dividennya adalah 400 lembar per saham dividen. Kemudian ketika kita membeli PTBA tersebut itu di harga 4.000. Berarti dividen yield-nya adalah 400 dibagi 4.000. Berarti Bapak Ibu mendapatkan dividen yield-nya adalah 10%. Seperti itu. Jadi dividen yield ini merupakan salah satu indikator kalau misalnya mau mendapatkan investasi jangka panjang dari dividen saja seperti itu. Jadi mendapatkan 10%. Kalau deposito kan kurang lebih 3 sampai 4% gitu ya. Itu pun juga sudah bagus. Jadi 10% itu juga lebih tinggi dibandingkan kupon obligasi seperti itu. Nah, yang diperhatikan ini adalah salah satu contoh dividen trap. Ini saham MFIN, di mana yield dividen MFIN sekitar 5,15. Jadi kita bandingkan dividennya dibagi dengan harga come date-nya. Nah, kemudian, namun pada ex dividen tanggal 5 Mei 2023, saham MFIN diobrol hingga turun 6,96%. Artinya, dividen trap berlaku bagi investor gitu. Seperti ini kasusnya, di mana ketika kita beli sahamnya pas come date, itu kan harga sahamnya tinggi gitu ya. Karena ada sentimen bagi dividen seperti itu. Jadi market bereaksi. Cuman ketika ex date, itu langsung dibanting harga sahamnya. Terjadi penurunan 6% Bapak Ibu. Sementara ketika Bapak Ibu beli di sini, di harga 1.900-an, itu dividen yield-nya adalah sekitar 5%. Tapi harga penurunannya itu sampai 6% lebih. Berarti ada kerugian selisih 1% seperti itu. Cuman intinya adalah seperti yang saya bilang, sebelumnya kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan dividen, Bapak Ibu harus percaya bahwa perusahaan ini akan tetap bertumbuh ke depannya, sehingga harga sahamnya meskipun turun karena ex-date pembagian dividen, tapi dengan kinerja perusahaannya akan tetap bagus ke depannya, maka at the end of the day, maka harga sahamnya juga akan naik lagi seperti itu. Bahkan ketika sudah turun, maka hasil dividen ini Bapak Ibu bisa beli lagi. Cuman ketika Bapak Ibu hanya untuk sentimen jangka pendek, ternyata menganggap bahwa saya dapat dividen yield-nya 5%, ternyata harga sahamnya turun 6%. Bapak Ibu panik misalnya karena nggak tahu saham perusahaannya gitu. Kemudian jual di 6%, Bapak Ibu juga tidak pede dengan proyeksi perusahaan tersebut untuk ke depannya, maka Bapak Ibu langsung jual ketika harga turun.
penurunannya adalah 6%. Jadi Bapak Ibu mengalami kerugian 1% karena dividennya cuma 5% dividen yield, sementara capital gain Bapak Ibu, capital loss-nya adalah 6%. Jadi kerugian 1%. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mendapat dividen, Bapak Ibu harus pastikan, ke depannya Bapak Ibu percaya nggak dengan kinerja perusahaan tersebut, percaya nggak harga sahamnya juga akan naik lagi setelah ex-date dividen, kalau Bapak Ibu mau dapatkan dividen. Cuman kalau Bapak Ibu mau mendapatkan capital gain saja, Bapak Ibu harus jauh-jauh hari beli saham tersebut, nah jual ketika come date, kalau mau swing trading, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu sendiri Bapak Ibu ini mau dapat dividennya atau dapat capital gain dari sentimen dividen tersebut dari perusahaannya, seperti itu. Nah, jadi trading tipsnya sudah saya jelaskan sebelumnya, banyak saham akan menyusut pada ex-date. Jadi kalau misalnya perusahaannya bagi dividennya gede, maka ex-date-nya pasti dibanting. Karena orang hanya mau dapat dividennya saja. Cuman kalau misalnya dia bagi dividen kecil, maka ex-date-nya tidak terlalu dibanting juga. Jadi berbanding lurus. Semakin perusahaan bagi dividennya besar, maka come date kan harganya naik tuh. Maka ex-date juga bantingnya juga lebih tinggi lagi, lebih besar lagi gitu penurunannya ketika ex-date. Nah, ketika bagi dividennya kecil saja, rasio dividen yield-nya, maka ketika ex-date juga penurunannya juga tidak terlalu turun banget. Biasanya bisa turunnya paling 1%, 2% seperti itu. Karena bagi dividennya juga kecil juga. Jadi intinya adalah tipsnya jika Anda ingin mendapatkan capital gain maka bisa beli sahamnya jauh hari sebelum come date. Kalau ingin mendapatkan dividen maka setelah exit Anda harus secepat mungkin menjual sahamnya. Ataupun jadi ex-date harus secepatnya jual kalau mau dapat dividen saja. Katakanlah dividennya Bapak Ibu akan dapat 10% gitu dari harga beli. Nah, ketika misalnya terjadi penurunan masih 5%, Bapak Ibu harus buru-buru jual. Jadi masih cuat 5% gitu. Cuman ketika harga sahamnya openingnya tiba-tiba sudah jatuh banget, ya Bapak Ibu kalau misalnya langsung jual jadinya jatuhnya cut loss. Jatuhnya float apa? Loss karena dividen trap itu tadi, ketika jualan capital loss-nya gede, lebih gede dibandingkan dapat dividen yield-nya gitu. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu percaya akan naik ke depannya, ya Bapak Ibu harus beli lagi ketika harganya sudah mulai reversal atau balik arah, seperti itu. Oke, kemudian dari kita juga aplikasi spot gitu ya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan jadwal kira-kira saham perusahaan mana ini yang akan mendapatkan dividen. Jadi di Sukor Premier, Bapak Ibu yang memiliki account ataupun trading atau investasi di Sukor, maka Bapak Ibu bisa melihat jadwal pembagian dividen ini di aplikasi Spot, Bapak Ibu. Di aplikasi Spot, nama aplikasinya adalah Spot, baik itu Spot mobile phone maupun Spot PC. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah bentuk Spot PC. Ini Bapak Ibu bisa melihat bagian research, kemudian dividen. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan info dividen dari aplikasi Spot ini sendiri. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu searching satu-satu tuh di Google, saham apa ya yang bagi dividen gitu. Nah, di sini sudah dirangkum oleh aplikasi Spot, sehingga membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan cuan untuk memanfaatkan sentimen positif dari dividen setiap perusahaannya gitu. Jadi biasanya kalau pembagian dividen final itu rentangnya adalah dari bulan Maret sampai bulan Juni biasanya Bapak Ibu. Karena eh, tutup buku laporan kinerja tahunan itu kan di bulan 12 ya. Kemudian itu biasanya laporan keuangan tahunan itu diaudit dulu. Itu butuh biasanya 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, biasanya di bulan 3 itu sudah keluar. Paling cepat bulan 2 lah. Itu sudah keluar laporan keuangan si perusahaan, kemudian setelah keluar laporan keuangan, kemudian selang beberapa minggu atau selang beberapa bulan, maka langsung diadakan RUPS. Nah, di RUPS itu adalah ketok palu dari perusahaan untuk mengumumkan berapa pembagian dividen untuk tahun tersebut, tahun yang sudah lalu, yang sudah berlalu kinerjanya. Seperti itu. Jadi tergantung kebijakan perusahaan mau bagi persentasenya mau bagi berapa persen dari laba bersih gitu ya. Kemudian dibagikan ke
investor. Nah, kemudian ditentukanlah come date, ex date, kemudian payment date juga, kemudian total dividen per lembarnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah jadwal dividen bentuk tampilan dari spot mobile phone. Di sini kelihatan bahwa agenda hari ini seperti itu ya. Maka terlihat dari kalendernya juga Bapak Ibu bisa lihat nanti ketika sudah punya account atau aplikasi spot, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kemudian dividen ini Bapak Ibu di sini juga bisa tahu bahwa dividen ini sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2, eh, jika dividen diterima oleh wajib pajak, tarif dividen sebesar 10% bersifat final. Jadi kalau mau bebas pajak, itu Bapak Ibu harus reinvestasi. Sebenarnya dulu dividen itu kan dipotong pajak 10%, cuman sekarang tidak dipotong pajak lagi, asalkan dividen Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima itu harus diinvestasikan kembali selama durasi 3 tahun. Nah, pilihan investasinya bisa efek bersifat utang atau obligasi atau sukuk, ini obligasi syariah, kemudian reksadana, kemudian deposito, kemudian unit penyertaan real estate seperti DIRE atau DINFRA gitu ya, kemudian tabungan, giro, atau pasar keuangan, pasar saham lagi. Jadi katakanlah Bapak Ibu mendapatkan dividen 100 juta, jadi Bapak Ibu tidak ditarik dananya untuk keperluan pribadi. Karena kalau keperluan pribadi, Bapak Ibu harus lapor pajak, harus bayar pajak 10%. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu beli lagi sahamnya, setelah mendapatkan dividen, maka itu tidak dikenakan pajak dan harus dibelikan selama 3 tahun, harus di hold gitu ya, harus dipegang, jadi tidak dikenakan pajak seperti itu. Nah, ini rumus dividen yield tadi merupakan rasio menunjukkan seberapa besar persentase dividen. Katakanlah Bapak Ibu beli dividennya, beli saham ITMG katakanlah sebelumnya di harga 20.000. Kemudian dividennya adalah 2.000 per lembar. Berarti ketika Bapak Ibu beli ITMG 20.000, sementara dividennya adalah 2.000, maka Bapak Ibu mendapatkan dividen yield 2.000 dibagi 20.000 mendapatkan keuntungan 10%. Karena modal yang Bapak Ibu keluarkan 20.000, tapi mendapatkan dividen 2.000. Berarti cuannya adalah 10%. Ini akan bagus jika di atas 5%. Karena patokan kita saja itu katakanlah deposito, katakanlah 3%. Obligasi itu biasanya 5-6% gitu ya. Jadi kalau misalnya di atas 5% atau 6%, itu sudah bagus. Jadi, tetapi dividen yield ini juga tidak bisa dijadikan fundamental yang baik atau tidak, karena dipengaruhi oleh naik turunnya harga saham, seperti itu. Nah, ini contoh saham-saham yang biasanya membagikan dividen rutin setiap tahunnya, itu dividen yield-nya yang tertinggi di tahun 2024. Contohnya adalah MPMX, ini merupakan perusahaan otomotif, dividen yield-nya adalah 11,4%. Ini besaran dividennya dibagi dengan harga come date-nya, Bapak Ibu. Kita simulasikan 11%. BSSR ini adalah perusahaan batubara, dividen yield-nya adalah 18%. ITMG 16%. MBAP ini juga perusahaan batubara 42%. PTBA 14%. Jadi ini rata-rata perusahaan yang royal bagi dividen adalah perusahaan batubara. Kenapa? Karena mereka biasanya keuntungan perusahaan itu hanya sedikit porsinya untuk capex-nya, karena untuk operasional perusahaannya, karena perusahaannya biasanya sudah mature semua, sudah perusahaan-perusahaan besar, jadi tidak terlalu butuh biaya operasional yang tinggi lagi. Biasanya rasio pembagian dividen perusahaan batubara ini terhadap keuntungan perusahaannya itu biasanya 80-90%, Bapak Ibu. Jadi gede banget, katakanlah 1 triliun, apalagi di tahun 2022, katakanlah 1 triliun dia mendapatkan cuannya dalam 1 tahun, itu 80% atau 800 miliar itu dibagikan menjadi dividen. Itu saking royal atau saking menguntungkannya perusahaan batubara, sentimen dividen menjadi salah satunya, Bapak Ibu. Bahkan PTBA di tahun 2022 itu 100% dari laba bersihnya itu dijadikan dividen, Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu misalnya PTBA itu kalau ITMG biasanya rentang 80 sampai 90%. Kira-kira range tersebut. Kalau PTBA itu kemarin itu sempat 100%, semuanya dibagikan menjadi dividen. Bahkan ada perusahaan yang contoh Demas, itu merupakan perusahaan lahan industri, itu biasanya rutin bagi dividen. Bahkan katakanlah dividen laba perusahaannya 100 miliar, tapi dia baginya menjadi 120 miliar, itu boleh. Berarti kan lebih gede dibandingkan laba bersihnya kan. Itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membagikan dividennya 120% dari laba bersih. Berarti dia ambil juga dari kas perusahaannya. Jadi ini perusahaannya dia cash rich. Jadi dia memiliki cash yang banyak, kemudian laba perusahaannya 100 miliar gitu ya. Tapi dia malah bagi dividennya menjadi 120 miliar. Jadi 20 miliarnya diambil dari kas perusahaan tersebut. Malah lebih gede dibandingkan laba bersih tahun lalu. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang cash-nya gemuk, sangat sehat, jadi itu membagikan dividennya lebih besar seperti itu. Biasanya adalah perusahaan batu bara, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya harga batu baranya lagi menguntungkan, lagi cuan banyak, itu hampir dipastikan pasti bagi dividennya gede untuk perusahaan batu bara. Biasanya itu kalau harga batu bara di atas $100, itu perusahaan batu bara pasti cuan banyak dan di situ mereka pasti akan bagi dividen gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang paham tentang sektor coal pasti bisa memanfaatkan sentimen tersebut. Nah, dari sini ini adalah salah satu bentuk fundamental dari aplikasi spot juga PC. Bapak Ibu bisa lihat financial report. Karena kalau perusahaan itu kan selalu harus laporan keuangan kinerja mereka ya. Itu setiap kuartal, setiap 3 bulan mereka harus lapor gitu. Bapak Ibu bisa melihat di Bursa Efek Indonesia juga di website IDX. Bapak Ibu bisa pantau laporan keuangan. Nah, di sini ya, aplikasi Spot juga merangkum dari kinerja baik itu karena laporan keuangan ada tiga kan, tiga elemen. Satu adalah neraca, itu ada aset, ada utang, kemudian ada yang kedua adalah laporan laba rugi, apakah perusahaan ini omsetnya berapa, labanya berapa atau ruginya berapa. Kemudian yang ketiga adalah cash flow. Cash flow ini adalah aliran uangnya. Aliran uangnya baik itu untuk investasi, beli aset, bagi dividen, kemudian mereka bayar hutang, seperti itu. Nah, itu dirangkum oleh aplikasi Spot ini sendiri, sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot melihat ke website IDX, Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi Spot. Ini adalah bentuk dari tampilan Spot mobile phone. Bisa dilihat di sini contoh ASGR, total sales atau revenue berapa, kemudian beban biaya yang ditanggung berapa, kemudian didapatkan total asetnya berapa, kemudian net profitnya berapa, net income-nya, kemudian EPS, PBV, ROA, ROE, rasio-rasionya juga Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ini adalah good stock with good dividend, ini rata-rata adalah yang rutin bagi dividen, itu biasa pasti perusahaan-perusahaan besar seperti Bank BRI, Bank BCA, Sido Muncul, Telkom, PTBA, ITMG, perusahaan batubara, dan HM Sampurna. Ini merupakan salah satu perusahaan yang royal bagi dividen. Bisa perusahaan-perusahaan besar itu yang biasanya bagi dividen adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi tidak perlu terlalu banyak untuk capex-nya atau operasional perusahaannya. Jadi misalnya katakanlah 20 sampai 30 bahkan 50% atau bahkan batubara 80% atau 100% dari laba bersih dibagikan menjadi dividen. Kemudian yang kedua adalah bentuk corporation IPO. Nah, IPO ini proses di mana saham tersebut terdaftar untuk pertama kalinya di bursa. Jadi listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi awalnya perusahaan tertutup, tiba-tiba mau listing. Ini biasanya perusahaan yang mau mendapatkan dana, Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang awalnya tertutup, katakanlah Bapak Ibu memiliki restoran gitu ya. Memiliki restoran, katakanlah sudah punya 5 cabang. Nah, Bapak Ibu pengen nambah lagi cabang ini. Cuman daripada Bapak Ibu misalnya seorang pengusaha ini, daripada saya eh, pinjam uang ke bank, bunganya mahal gitu ya, misalnya katakanlah 15-20% per tahun, lebih baik saya IPO-kan. Jadi kita jual sebagian porsi kepemilikan saham kita bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, masyarakat kalau ingin berpartisipasi untuk memiliki saham perusahaan si pengusaha restoran itu tadi,
maka dia harus beli, harus tebus saham tersebut di IPO ini. Seperti itu. Katakanlah dananya untuk mau buka cabang lagi, 5 lagi, sehingga menjadi 10 cabang totalnya. Seperti itu. Jadi harus, eh, ini tujuan IPO perusahaan tersebut adalah ingin mendapatkan dana, tambahan dana. Jadi opsi bagi perusahaan adalah kalau mau mendapatkan dana antara berhutang atau menerbitkan obligasi atau obligasi korporasi gitu ya. Karena obligasi ada dua kan. Obligasi contohnya seperti obligasi negara itu ditanggung oleh negara. Kalau obligasi perusahaan bisa juga. Biasanya bunganya lebih tinggi dibandingkan mereka mengeluarkan bunga, maka perusahaan tersebut menerbitkan jumlah lembar saham yang baru sehingga mendapatkan dana dari masyarakat seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ikutan IPO, itu mendapatkan harga yang lebih murah ketika harga perdana listing. Karena biasanya harga saham IPO akan naik 2 sampai 3 hari setelah listing di bursa. Tapi perlu diperhatikan tidak selalu harga saham IPO naik setelah listing. Tidak selalu, tergantung dari sahamnya sendiri dan harganya itu sendiri yang terbentuk setelah dia listing di Bursa Efek Indonesia, Bapak Ibu. Nah, tujuan IPO yaitu tadi mendapatkan pendanaan yang jangka panjang ataupun jangka tanpa bunga, yaitu tadi daripada dia pinjam bunga ke bank, lebih baik dia terbitkan jumlah lembar saham yang baru sehingga dia mendapatkan dana, sehingga meningkatkan nilai perusahaan, kemudian pajak lebih rendah dan memperbaiki citra perusahaannya juga, seperti itu. Kemudian papan pencatatan saham ada 3, papan utama, ini biasa emiten yang asetnya besar, biasa perusahaan-perusahaan besar, kemudian papan pengembangan, yang belum bisa masuk ke papan utama, namun akan berkembang seperti itu. Dan paling terakhir adalah papan yang lebih kecil lagi, papan eksplorasi. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang berskala kecil atau UMKM biasanya. Dan tujuannya tetap mereka mendapatkan pendanaan di pasar modal. Nah, ini contoh syarat-syarat untuk masuk papan, apakah papan utama, papan pengembangan, atau papan akselerasi. Itu biasanya ini adalah kriterianya adalah entah itu labanya 1 tahun terakhir untuk data-data dokumen yang diperlukan untuk IPO gitu ya. Kemudian data-datanya masa operasionalnya pembukuan pendapatan usaha lebih dari 12 bulan pengembangan, kemudian akselerasi sejak didirikan, seperti itu. Jumlah lembar saham yang ditawarkan juga juga ada minimal batasan-batasannya, seperti itu. Ada jumlah saham ditawarkan kepada publik, itu berapa lembar gitu ya. Kemudian pemegang sahamnya berapa pihak, kemudian harga saham perdananya gimana, kemudian bentuk peminjamannya, dan asetnya berapa gitu. Nah, ini ada kriterianya masing-masing. Biasanya perusahaan besar itu adalah papan utama. Gitu. Kalau papan akselerasi ini yang biasanya kecil-kecil, itu batas ARA dan ARB juga hanya 10%. Seperti itu. Nah, ini contoh study case IPO Goto. Dulu ini hype banget, orang ikut-ikutan IPO saham Goto karena waktu itu ini merupakan yang dipercaya saham teknologi karena mereka menyumbang juga 2-3% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh Goto ini. Jadi kalau mereka IPO itu ada fase namanya book building, ada pooling. Jadi book building ini adalah fase di mana kita sudah bisa mulai pesan saham IPO juga. Tapi itu ada range harganya Bapak Ibu. Jadi mereka ingin melihat seberapa antusiasnya masyarakat di fase book building ini. Jadi misalnya fase book building itu adalah tanggal 1 April sampai 10 April gitu, 10 hari. Jadi dalam rentang 10 hari tersebut, Bapak Ibu bisa pesan melalui fase book building. Jadi pesan harganya Bapak Ibu bisa, kalau ingin mendapatkan langsung dapat barang ya, Bapak Ibu pesan di harga tertingginya, di rentang harga tersebut. Katakanlah waktu itu di harga 100 sampai 120. Bapak Ibu pesan di 120 untuk mendapatkan sahamnya. Karena kalau Bapak Ibu pesan di 100, di batas paling bawah itu biasanya nggak dapat barang. Nah, kemudian selanjutnya adalah pooling. Pooling ini adalah fase selanjutnya, itu biasanya harganya sudah ditentukan. Katakanlah harga poolingnya, harga penawarannya adalah di harga 120. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus input di harga 120 tersebut. Nah, kemudian IPO sekarang kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki akun spot,
akun Sukor dapat bisa pesan melalui spot mobile. Ini jadi langsung di IPO ini di fase pooling atau offering. Batas waktunya H-1 jam 10 dan harus sudah punya dana dulu di RDN seperti itu. Kemudian pembelian IPO, book building, sebelumnya itu bisa lewat website IPO, jadi Bapak Ibu bisa bikin account dulu dan pastikan dana di RDN cukup untuk membeli saham IPO tersebut dan sudah mencentang pilihan telah membaca prospektus, karena kalau tidak centang Bapak Ibu tidak mendapatkan saham IPO tersebut. Jadi batasan waktunya H-1 sebelum batas terakhir pooling itu jam 10. Nah, kemudian setelah listing, Bapak Ibu harus pantau 3-5 hari. Kalau sudah naik 3 hari, itu Bapak Ibu harus segera cepat jual. Karena kalau misalnya udah lebih dari 5 hari dia harganya jika tidak naik, itu Bapak Ibu harus cut loss gitu. Jadi kalau 5 hari itu biasanya sudah masa jenuh dia harga naik seperti itu. Itu untuk IPO. Jadi IPO ini misalnya Bapak Ibu itu ada penjatahannya juga. Kadang kita pesan 100 juta dapatnya cuma 1 juta, dapat atau 2 juta tergantung dari kebijakan perusahaan. Karena yang beli kalau misalnya perusahaan bagus dia pasti yang beli banyak kan. Jadi tidak semua si investor ataupun masyarakat dapat banyak sesuai dengan pesanan sebelumnya. Dan kemudian kita juga di Sukor ada fasilitas one day trade. Ini fasilitas Bapak Ibu harus beli dan jual di hari yang sama. Jadi ketika hari penutupan tidak boleh hold saham, tidak boleh ada barang di portofolio untuk akun day trade ini. Jadi di sini fee transaksinya murah 0,1 sampai 0,2%. Kemudian buying powernya bisa sampai 6 kali cash. Kemudian tidak bisa deposit saham dan jam setengah 10 juga wajib sudah batas terakhir Bapak Ibu harus jual sahamnya. Jadi diperbolehkan hanya hari tersebut beli dan jual. Di close market itu sudah tidak ada barang lagi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi bunga margin hanya di Sukor Premier itu banyak banget benefit. Itu salah satu contoh saja tadi, day trading, kemudian bisa pesan IPO lewat aplikasi. Bunga margin hanya 0,05% per hari, margin lebih besar. Kemudian charting terhubung dengan TradingView, tapi hanya untuk saham Indo saja. Kemudian fasilitas take profit dan stop loss baik di PC maupun di mobile apps. Dan kemudian ada free di aplikasi. Dan kemudian biaya transaksi murah Bapak Ibu 0,19 dan 0,29%. Minimum deposit hanya 10.000. Jadi dengan minimal deposit ini Bapak Ibu bisa membeli saham dengan harga murah seperti itu. Jadi tidak ada batasan, kalau sekuritas lain pasti ada minimal 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau join di account Sukor Premier buat akun gitu ya, maka bisa klik link ini atau bisa chat ke 0811 646488. Jadi Bapak Ibu bisa tanya bagaimana bikin account-nya, fasilitas apa saja. Bapak Ibu bisa chat ke WA kita 0811 646488 atau bisa tanya ke tim eClub kalau misalnya mau buka account. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk Oke, thank you Bang Ceflo. Jimro. Ya ampun, ternyata ini banyak banget ya yang kita bisa pelajarin hari ini, Bang. Dan ini tadi mungkin bisa dibantu ya Bang Jimri untuk linknya tadi itu. Mungkin siapa tahu ada yang bisa mau join, boleh ditaruh di kolom chat gitu ya. Siap, cek. Teman-teman yang ikut bisa langsung klik, bisa langsung bikin juga. Nah, sambil kita jawab pertanyaannya, Bang Jimri ya, masih ada beberapa waktu lah, dikit ya. Saya minta waktu dikit untuk kita bisa jawab pertanyaan. Ada dari Pak Martinus, izin bertanya, Bang. Jika tanggal come date kita beli, apakah bisa dapat dividen sementara record di BEI T+2? Mohon infonya. Jadi kalau pas come date kita bisa beli nggak? Dividennya tetap dapat nggak gitu? Atau harus beli sebelum tanggal come date gitu. Sementara di BEI itu kan harus T+2, kadang pakai margin kan. Itu Bang, gimana? Siap. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Martinus. Jadi kalau misalnya come date katakanlah hari ini ya Pak. Katakanlah come date-nya di tanggal 24 Maret. Jadi kalau misalnya beli baru di hari ini, tapi kalau misalnya Bapak
Martinus hold sampai close market hari ini di Camden-nya, itu tetap dapat dividen. Jadi meskipun misalnya belinya baru di jam 3, yang penting adalah di tanggal Camden-nya Bapak Ibu harus punya saham tersebut di close market di Camden-nya. Jadi Bapak Ibu sudah terekam. Jadi mau dijual besok pun di ex date-nya, expire date-nya tetap dapat dividen karena di Camden-nya Bapak Ibu sudah terrecord sebagai penerima dividen ke depannya. Seperti itu. Oke, jadi yang Semoga terjawab. diperhatikan itu adalah tanggal closing dari jual sahamnya ya, Bang ya. Kalau misalnya Ya, kita beli di saat come date, misalnya come date di tanggal 20 misalnya, kita baru mm, beli di sesi 1 jam 11 gitu misalnya. Nggak masalah, yang penting kita hold sampai close market. close market gitu Iya, kan, di jam 4 betul. atau setengah 5 sore gitu. Hmm, Jadi jangan dijual dulu, jangan buru-buru jual, jualnya besok nih kalau udah selesai nih gitu ya, tanggal ya, dari benar. exit-nya gitu ya, Bang Jimri ya. Betul, betul, Ci. Oke, selanjutnya dari Pak Rey. Untuk jualnya apakah harus menunggu pembayaran dividen terlebih dulu? Untuk Nah, Nah ini mungkin kalau jual saham ya, jual sahamnya. ya, jual sahamnya. Jadi katakanlah come date-nya kan tanggal hari ini ya, Pak, 24. Jadi besoknya kalau sudah ada expire date, itu berarti di tanggal 25 kan, sehari setelah come date. Nah, nggak perlu ketika pembayaran dividen, karena pembayaran dividen itu biasanya 2 minggu sampai 3 minggu setelah come date. Di expire date, besok harinya, Pak Rey bisa jual langsung sahamnya. Yang penting ketika di tanggal come date, Pak Rey harus hold saham tersebut sampai close market, jangan dijual. Hold, pegang Terhitungnya sahamnya, Bang harus ada berarti, di portonya. kalau terhitungnya berarti dari ini ya Bang, dari kita hold di tanggal come date, itu kita punya misalnya 100 lot gitu ya. Hmm, Dividennya adalah dari perhitungan 100 lot, walaupun di ex date itu dijual misalnya 50 lot, bukan betul. 40 lotnya kan. Mungkin yang Ya, ditakutin tadi yang itu, kalau misalnya kita jual dulu, yang dihitung adalah dari ex date-nya yang 50 lotnya gitu. ya, jadi intinya adalah ketika close Ya. market, perusahaan dia record nih, Cek. Dia record nih, Pak Rey. Jadi dia ketika close market jam 4.15 tadi, perusahaan sudah merekap lah siapa saja yang berhak dapat dividen gitu ya. Jadi kita harus hold, tidak boleh jual di porto kita dapat kita ada berapa lot gitu, katakanlah 100 lot. Kalau misalnya besok kita jual 50 lot, tetap dapat dividennya 100 lot karena di akhir close come date itu si perusahaan sudah merekap gitu. Jadi Bapak Ibu tetap berhak dapat dividen. Jadi kalau misalnya di ex date sudah jual semua, tetap daap dividen nanti di pay date-nya, payment date. Oke, Seperti jadi itu itu. sudah menjawab ya. Bapak nggak perlu takut nih tadi yang nanya itu Pak Rey ya. Kalau misalnya Bapak besoknya mau jual, misalnya butuh banget nih dananya gitu ya untuk kebutuhan atau untuk apa gitu ya. Pada saat ex date nggak masalah. Yang penting waktu cum date itu sudah di hold gitu sahamnya Iya, berapa. Jadi nanti dari perusahaan ada recordnya nih Bapak punya saham berapa pada saat cum date gitu. Nah, ini Pak Martinus tadi sudah terjawab juga ya belinya sejak kapan. Kalau kita mau beli suatu saham jika tujuannya untuk dapat dividen atau kapital. Tadi pada saat Kamdit pun misalnya Pak Martinus itu mau beli juga nggak apa-apa, bisa gitu. Itu bisa dapat dividen juga. Yang penting harus di hold selama satu periode Kamdit itu gitu ya. Bang Jimmy. betul. Betul. Oke, kita jawab selanjutnya untuk Bu Cindy nih untuk 2025. Nah, ini ngomongin tentang saran nih ya, Bang Jimri ya. Bang Jimri kan suka kasih saran juga nih sama member-membernya, sama trader-trader sahamnya ya kan. Sebagai stock dealer, sama apa nih yang disarankan untuk dividend investing coach? Jadi dari sisi Bang Jimri sendiri ya, mungkin disclaimer on kali ya, Bang ya. Ya. Jadi untuk Bu Cindy atau Bapak Ibu lainnya ini bersifat disclaimer on ya. Jadi untuk 2025 kalau Bapak Ibu misalnya lihat harga batu bara itu ketika kalau laporan kinerja perusahaan berarti kan full 1 tahun kan. Itu di bulan Desember itu harga coal itu masih di rentang 110 sampai 120 dolar per ton. Itu biasa. Itu harusnya di situ perusahaan coal seperti ITMG, PTBA dan lain-lainnya itu masih cuan banyak. Jadi mereka harusnya bagi dividen. Cuman ke depannya Bapak Ibu harus lihat ketika harga batu bara di 2025 kita kan nggak tahu masih masih sekitar 9 bulan lagi kan. Cuman dia pembagian dividennya berdasarkan kinerja di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 itu harga batu bara itu direntang dari Januari
itu masih di harga 120 sampai 150 bahkan. Di akhir tahun itu masih di 120-an juga. Jadi harusnya gede. Jadi bisa dipantau untuk Bu Cindy untuk pembagian dividen atau misalnya mau dapatkan capital gain ketika nanti harga sahamnya terapresiasi ketika come date nanti. Dan kemudian ke depannya, karena batu bara ini kan berfluktuasi ya, volatile. Ada kalanya dia cuan banyak, ada ketikanya harganya, kalau misalnya harga batu bara di bawah $70, itu biasanya berat untuk perusahaan batu bara karena ada yang untung, ada yang tidak. Apalagi harga batu bara bawah banget, nah itu biasanya udah banyak yang rugi itu perusahaan batu bara karena kalau misalnya di atas harga 100, di full di satu tahun 2024 masih di atas harga 100, bahkan sempat 120 sampai 150, harusnya pembagian dividen batubara masih oke untuk di 2025 ini. Cuman yang rutin membagikan dividen kan selalu sektor banking ya. Oh, Seperti itu. Banking juga bisa dipantau, apalagi BBRI juga baru RUPS hari ini dan pembagian dividen juga. oke, jadi Gitu. salah satunya adalah sektor coal ya, sektor Betul. coal ada PTBA, ada macam-macam. Nah, Bu Cindy mungkin bisa cek di aplikasinya Sukor tadi, ada laporan keuangannya. Kalau misalnya Bu Cindy butuh record dari laporan keuangan tahun 2024. Karena kan tadi yang dibahas sama Bang Jimri adalah eh, dividen itu terlihat dari laporan keuangan di tahun sebelumnya gitu kan. Makanya Bu Cindy boleh misalnya mau beli di tahun ini cukup oke nggak gitu untuk dapat dividennya. Kita harus melihat dulu nih dari yang histori sebelumnya 2024 seperti apa. Nah itu mungkin juga bisa ya Bang Jibri ya di Sukor Sekuritas, di Sukor Betul, C. di aplikasinya bisa langsung cek juga laporan keuangannya gimana, ROA-nya gimana gitu ya. Hmm, Bang, ya, jadi bisa langsung benar. lihat juga apakah perusahaannya cukup gede labanya, terus gimana laporannya, apakah wajar apa enggak, itu semuanya kan ada di laporan keuangan yang ada di aplikasi Sukor gitu. Jadi nanti tinggal lihat aja, nggak perlu searching lagi, nggak perlu bingung, tinggal klik aja laporan perusahaan dari kode emiten apa gitu ya Bang ya Iya, betul, C. langsung muncul gitu ya. Jadi Bu Cindy salah satunya tadi call untuk emitennya itu ada banyak call itu ya. Jadi Bu Cindy boleh langsung aja ke aplikasi Sukor Premier nanti di situ bisa langsung dicek nih. Kalau sektor call ada apa aja, laporan keuangannya gimana gitu ya. Nah, selanjutnya dari Pak Steven, tapi sebelum menjawab Pak Steven, terakhir ya ini untuk IHSG, saya mau izin sama Bang Jimri untuk kasih satu eh, informasi nih buat teman-teman semuanya ya. Untuk di E-Club pada hari ini ya di bulan ini tinggal beberapa hari lagi nih menuju libur ya kita lagi ada promo. Saya izin share screen dulu ya Bang Jimri ya. Ya, silakan, C. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan, C. Sudah Silakan. kelihatan ya. Sudah kelihatan. Oke, jadi di musim liburan ini ya kita bagi-bagi THR nih dari E-Club. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin juga nih daripada tadi bingung ya, sektor cool ada apa aja, emitennya kan banyak gitu ya. Sedangkan harus pilih yang mana nih? Nggak semua emiten walaupun sektornya bagus, nggak semua emiten tumbuhnya sama gitu ya. Bagusnya sama, nggak semuanya emiten seperti itu. Nah, daripada teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung aja ikutan arahan dari E-Club ya nanti di E-Club teman-teman akan diberikan arahan nih harus beli saham apa terus harganya berapa dan juga teman-teman boleh langsung diskusi lebih lanjut nih sama analis di grup juga jadi kalau misalnya nanyain tentang IHSG masih bisa turun atau enggak gitu ya terus berapa harganya kalau misalnya mau beli PTBA kalau misalnya lagi Desember cukup bagus gak ini sektor coolnya gitu itu bisa langsung ditanyain lebih lanjut di trading room nah pada hari ini kita lagi ada promo THR Tebar Hoki Ramadan untuk paket platinum 12 bulan dari harga 18 juta jadi 14 juta 500 dapatnya free crypto 6 bulan jadi buat teman-teman yang pengen diversifikasi juga ya jadi beli satu eh, membership dapat dua market teman-teman bisa gabung di membership platinumnya karena dapat kripto juga nih selama 6 bulan. Dan juga teman-teman kalau misalnya mau coba dulu nih, boleh juga ambil yang paket 6 bulan ya di paket gold
Dari harga 9 juta jadi 8,1 juta, ekstra free 1 bulan membership. Jadi dapatnya 7 bulan membership untuk di paket Gold ya. Promo ini terbatas dari tanggal 20 sampai tanggal 4, tapi ada kuotanya juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, langsung aja buruan, teman-teman chat ke nomor admin ya, ada di layar. Teman-teman boleh di screenshot ya, biar tahu juga ini dapat promonya dari mana. Ada di 0812 1108 5591. Oke, untuk yang terakhir ya Bang Jimri, ini menjawab mungkin Bang Jimri juga udah searching-searching atau juga dapat analisa nih dari analis ya ataupun dari mana ya. IHSG masih bisa turun atau sudah bottom? Sebenarnya kalau misalnya kapan itu dijawabnya di e-club ya. Ada Pak Gema nih yang sering kasih tanggal bottomnya. Tapi kalau menurut Bang Jibri pribadi, IHSG masih bisa turun atau sudah bottom nih? Menurut saya ya, C, ya, menurut saya ya Pak Steven, bisa jadi juga kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Cuman menurut saya udah mulai mendekati bottom sih, apalagi dari puncak itu ISG kan sempat 7.900 ya. Itu kalau misalnya tadi kan sempat turun kan ke 6.000 ke bawah sampai bahkan 5.900, itu 4,6%. Itu pasti orang mikir, oh ini trading hal lagi nih 5% kan. Tapi ketika menyentuh 5.900 dia naik lagi, rebound lagi. Jadi dia kayak menguji area psikologis di 6 ribuan itu harusnya area kuat sih. Harga ISG di harga 6 ribuan. Jadi ketika 5.900 sekian, jebol 5.900, kemudian kan ada tadi pengumuman susunan si Danantara kan. Itu di sesi 2 langsung rebound lagi. Bahkan yang minus 4,6% tadi ditutup minus 1% doang. Oh, Harusnya semoga. Cuman ketika jebol 5.900 ke bawah, mungkin bisa melanjutkan penurunan dari ISG tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa mantau mungkin di area di bawah 6.000. Kalau misalnya di bawah area 6.000, di bawah 5.900 itu harusnya dia melanjutkan penurunan lagi. Harusnya kuat di situ, di 6.000 duluan dulu. Seperti itu oke, Pak jadi Steven. udah bottomnya duluan lah ya. Ya, Nah, kita kayaknya ada potensi-potensi penguatan karena ada beberapa sentimen tadi ya. Salah benar. satunya tadi itu kan sudah mencapai 4% penurunan, tapi ternyata ada sentimen-sentimen yang bikin dia naik lagi gitu ya. Betul. Gak, gak, gak melanjutkan untuk turun, kayak nggak mau gitu Hmm, diturunin gitu ya, tetap mau naik lagi gitu. Nah, itu salah satu yang membuat IHSG masih ada potensi untuk menguat lagi gitu ya, Coach. benar. Benar, Coach. Oke, terima kasih Bang Jimri Terima kasih, pada C. sore hari ini luar biasa ya ilmunya. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang lagi belajar untuk trading di saham nggak bingung lagi nih ya, mana saham yang cukup oke, keuntungannya apa gitu ya. Karena kalau misalnya trading saham itu kita selain dapat capital gain ya, capital gain itu selisih dari harga jual dan belinya, kita bisa dapat keuntungan dari dividen juga gitu ya. Dan dividen itu cukup lumayan loh kadang. Nggak tahu-tahu kita misalnya kayak anggap aja kayak bonus tahunan lah gitu Iya. ya. Ada Kalau ongkos tunggunya, C. iya, ada ongkos Iya, tunggunya gitu ya. Kayak misalnya ibarat kita udah kerja setahun, terus kita biasanya dapat gaji itu dari capital gain ya, dari apa yang kita usahakan, kita dapat hak kita gitu ya. Nah, kalau dividen itu kayak bonus tahunan, kita nggak sangka-sangka, dapatnya lumayan gitu. Nah, hmm, kalau misalnya mau seperti itu, kita langsung buru-buru, kita move ya untuk mulai trading, mulai investasi saham gitu supaya teman-teman juga bisa mengalahkan inflasi tadi seperti yang saya omong di awal. Karena kalau misalnya trading aja itu kita bisa menghasilkan 10% misalnya, cukup aja misalnya profitnya di 10%. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu ada inflasi yang lebih dari 2%, kan masih cukup kita buat nambahin si hmm. ini ya, nutup si inflasi gitu ya. Eh, Pak Leo mau dijawab lagi nih ya. Kita udah mau close tapi nggak apa-apa lah. Saya jawab sekali ya. Berarti cuma kita beli saat kumdit terus besoknya kita jual sudah bisa dapat dividen. Yes, betul. Betul, betul Pak Leo. Yang penting di hold ya Pak selama 1 periode si kumdit itu ya. Ya, yang penting patokannya come aja Pak. Jadi Bapak Ibu harus hold saham tersebut sampai closing come Mau besoknya dijual tetap dapat dividen. Intinya Bapak Ibu supaya nggak bingung, holdnya sampai come aja, sampai come closing gitu. Harus punya sahamnya gitu.
Aduh, kayaknya Itu Pak sih. Leo mau all in langsung nih. Jadi pas tahu kan, Dit, all in gitu. Iya, Jangan ya Pak ya, tapi nanti disesuaikan sama money manajemennya juga. siap. Oke, thank Oke, you Bang Gilby. thank you Kita ketemu coach. lagi di Thank you sesi Bapak Ibu semua. ya. Thank you, bye-bye. Bye-bye.